Shalom umat Tuhan yang ada di GBI Sentral Taman Ratu dan di GBI Horizon. Saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan, amin. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lebih dan lebih lagi kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, karena Dia adalah segalanya dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Kita percaya Tuhan hadir di mana kita ada saat ini. Tuhan akan berkarya dalam setiap hati kita yang sungguh-sungguh menaikkan pujian pengagungan bagi namanya yang besar. Haleluya, haleluya Yesus. Karena Dia Bapa yang mengasihi saya dan kita semua. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman dan pengharapan kita. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Dialah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup kami, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Seundang umat Tuhan, dimanapun kau berada saat ini, mari kembali kita naikkan pujian ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, amin Tuhan, di dalam hidup. Kerajaan-Mu,
Engkaulah junjungan hidup kami Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Ini iman kami, ini percaya kami. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Oh Yesus, kami perlukan Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya Tuhan selalu menolong kita. Karena Dia Allah yang peduli, Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Maka dengan itu tetaplah semangat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu, saya percaya itu. Maka saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita dalam kondisi saat ini, di mana sedang kita menghadapi musibah yang luar biasa, yaitu corona. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita pada saat ini terambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat ke-22. Satu ayat saja yang saya baca buat kita pada saat ini, ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian: barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu, firman Tuhan ini merupakan firman yang Tuhan sampaikan kepada jemaat di Laodikia. Dan pesan Tuhan di sini merupakan pesan yang begitu tegas dan keras untuk mengingatkan jemaat Laodikia. Kenapa Bapak Ibu? Jemaat Laodikia ini jemaat yang kaya. Laodikia, satu kota yang memiliki tempat yang sangat strategis. Mereka sangat kaya. Kemajuan kota ini mengalami kemajuan yang begitu pesat. Mereka memiliki pabrik kain wol yang hebat, yang luar biasa. Dan salah satu sumber kekayaan mereka. Mereka juga punya sekolah kedokteran yang luar biasa, yang hebat. Dan dari hal itu mereka merasa bangga, merasa tidak perlu bantuan orang lain. Mereka juga tidak butuh teguran dari orang lain. Mereka orang percaya, tetapi mereka tidak hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak serius dengan Tuhan, tidak gairah dengan Tuhan, karena mereka merasa kaya, tidak butuh lagi bimbingan dari Tuhan. Ini merupakan sikap yang sombong, dan kesombongan ini Tuhan gak suka. Makanya di ayat yang ke-15, 16, 17 Tuhan menyampaikan kepada mereka dengan begitu keras. Firman Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Meskipun mereka kaya, hebat, tapi Tuhan tidak bangga dengan itu. Tuhan berkata kepada mereka, engkau suam-suam kuku dan aku mentangkap engkau. Mereka tidak lagi gairah dengan Tuhan. Mereka tidak lagi menomorsatukan Tuhan. Bapak Ibu, bukankah ada manusia seperti itu saat ini? Ya, di saat mereka sudah mengalami keberhasilan, mereka tidak lagi ingat Tuhan. Mereka sesuka hati datang ke Tuhan. Bahkan mereka mungkin mengatur Tuhan. Ini berbahaya. Kesombongan itu, keangkuhan, tinggi hati, kata Alkitab, awal dari kehancuran. Bahkan Tuhan menentang orang yang sombong. Karena kalau sudah ada unsur sombong dalam hidup kita, dosa-dosa yang lain itu akan muncul. Dan itulah yang dilakukan oleh jemaat Laodikia. Padahal mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, merasa diri hebat. Makanya Bapak Ibu, Tuhan tegur mereka, tetapi Tuhan mengasihi mereka. Kalau saat ini juga kita sedang mengalami seperti itu, ingat baik-baik, Tuhan mengasihi kita. Sama seperti orang tua yang melihat anaknya melakukan kesalahan. Ayah yang baik, orang tua yang baik pasti menegur anaknya itu supaya anaknya jangan melakukan kesalahan. Kalau tidak dengar, tentunya orang tua akan terus meningkatkan cara menegurnya. Makanya Tuhan berkata begini, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kalau sudah ditegur melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tapi tidak juga mendengar, Tuhan hajar. Bapak Ibu, kankah ada orang-orang yang merasa hebat? Ya udah kaya, udah lebih pintar, Tuhan gak suka. Bapak Ibu, Tuhan gak bangga dengan kekayaan kita. Tuhan tidak bangga dengan apa yang kita miliki. Keahlian, kepintaran, talenta, gelar, posisi, bahkan karunia sekalipun, Tuhan tidak bangga kalau hal itu kita tidak menjadikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau hal itu menjadi nomor satu dalam diri kita, Tuhan gak suka. Karena Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 7 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Coba perhatikan ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jadi apapun yang terjadi, dalam kondisi apapun, hendaklah kita tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan penjelasan ini, apa sikap kita terhadap teguran itu? Itu yang menjadi tema buat kita pada saat ini. Sikap yang benar terhadap teguran Tuhan, berdasarkan ayat 19 yang sudah tadi saya bacakan. Yang pertama adalah, sikap yang pertama adalah merelakan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Maksudnya apa, Bapak? Merelakan berarti mau mendengar apa yang menjadi teguran Tuhan, apa yang menjadi nasihat Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Mau mendengar berarti taat, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, membuka hati, membiarkan Tuhan membentuk kita, membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Bukan lagi keegoisan kita, bukan lagi kesombongan kita, bukan lagi kepintaran kita. Yang Tuhan mau adalah tunduk. Ini yang Tuhan mau. Saya percaya kalau kita rela hati, Tuhan akan menjadikan kita seturut dengan kehendak-Nya. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah mencari kehendak Tuhan. Tidak cukup kita hanya percaya, kita hanya berkata Tuhan, Tuhan, tapi kita kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, kata Tuhan tidak mengenal kita. Mari, kalau selama ini kita tidak serius dengan Tuhan,
kita harus lebih serius lagi dengan Tuhan. Tapi tentunya harapan Tuhan bukan hanya pada saat corona ini baru kita berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi setelah itu kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Jangan seperti Soda, hanya sesaat hilang. Tuhan gak suka pribadi yang seperti itu. Tuhan gak suka iman yang seperti itu. Yang Tuhan mau adalah apapun yang terjadi, kita harus berserah kepada Tuhan. Karena mati dan hidup adalah di tangan Tuhan. Kematian orang percaya sangat berharga di hadapan Tuhan. Paulus berkata, mati bagiku adalah keuntungan. Poin yang kedua, sikap yang benar terhadap teguran Tuhan yang kedua adalah bertobat dari cara hidup yang lama. Berubah, berbalik dari kehidupan-kehidupan yang kotor, yang tidak berkenan, yang tidak cocok dengan Tuhan. Penipuan, ya, pencurian, kebohongan, kepura-puraan, ketidakseriusan. Kita harus bertobat, Bapak Ibu. Kita harus baharui supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita beribadah asal saja, bahkan tidak serius, masih main HP di ibadah, wah, mari kita berhenti. Melayani asal jadi, mari kita harus ubah. Kita harus belajar memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita harus penuh hormat kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita tidak ibadah di gedung gereja, tapi sesungguhnya Tuhan sedang mencari orang-orang yang serius, meskipun tidak di gedung gereja, walaupun hanya di rumah. Tapi kalau kita dengan tulus ikhlas, kita datang kepada Tuhan, kita bangun persekutuan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan ada di sana, kuasa Tuhan ada di sana, mujizat Tuhan hadir di sana. Oleh sebab itu, apapun yang kita alami saat ini, mungkin ada yang berkata begini, kenapa saya harus mengalami ini? Saya orang percaya, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah setia berdoa, saya hamba Tuhan, kenapa harus saya mengalami ini? Ingat baik-baik, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi, supaya kita mengalami kemenangan. Sebagaimana di ayat yang ke-21 dia berkata, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saya percaya kita adalah umat pemenang, sehingga ketika Tuhan datang kita siap dan bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk saat ini. Firman-Mu yang boleh menguatkan kami, menegur kami, supaya kami menjadi pribadi yang memiliki sikap benar terhadap teguran Tuhan, yaitu merelakan hati dibentuk oleh Tuhan dan mau bertobat dari cara hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga kami menjadi umat pemenang, umat-umat yang kudus di hadapan Tuhan, umat yang terus menyuarakan kebenaran Tuhan, yang terus menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, terkhusus untuk bangsa kami ya Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa ini. Mari Tuhan, tolong bangsa kami, pemimpin kami, setiap pribadi-pribadi yang saat ini sedang menangani kasus yang sedang kami alami ya Tuhan, khususnya virus corona ini. Kami berdoa untuk para medis ya Tuhan, tolong berikan kekuatan kepada mereka, hikmat Tuhan sertai, supaya mujizat Tuhan terjadi di sana ya Bapa, dan nama-Mu dipermuliakan. Dan kami rindu juga Engkau ya Bapa, Tuhan, Engkau memberkati setiap gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka terus menyuarakan kebenaran Tuhan untuk menguatkan umat Tuhan, sehingga umat Tuhan semakin terus gairah, semakin terus bersemangat untuk melakukan yang terbaik dalam kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, tolong kami butuh Engkau ya Bapa. Kami tidak bisa jalan sendiri. Mari Tuhan sentuh setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.